ART-500 adalah pesawat generasi baru berbadan sedang dirancang untuk efisiensi tinggi dan teknologi navigasi mutakhir. Pesawat ini disebut-sebut sebagai simbol kebangkitan industri dirgantara. Semua mata tertuju pada satu penerbangan evaluasi terakhir. Jika berhasil, kontrak miliaran rupiah akan ditandatangani. Jika gagal, proyek ini bisa dikubur selamanya. Tidak ada yang menyangka justru penerbangan paling aman di atas kertas berubah menjadi yang paling mematikan. Penerbangan ART-500 diisi oleh kru terbaik, bukan pilot sembarangan. Kapten Arman Pratama, pilot ini koman 12.000 jam penerbangan, mantan instruktur uji terbang dan dikenal tenang dan perfeksionis. First Officer Dimas Saputra, co-pilot, spesialis sistem avionik, ahli simulasi kegagalan ekstrim. Engineer penerbangan Raka Mahendra bertanggung jawab memantau mesin dan sensor. Orang terakhir yang memeriksa panel sistem. Flight Test Observer Nadia Lestari mencatat data evaluasi penghubung langsung dengan tim darat. Mereka bukan sekedar kru, mereka adalah otak dan nyawa dari pesawat ini. Pukul 8.42 pagi, ART-500 mengelilingi di landasan cuaca cerah, angin stabil, semua indikator hijau. ART-500 airborne, pesawat naik dengan mulus, tidak ada tanda bahaya, bahkan data awal menunjukkan performa di atas ekspektasi. Namun di menit ke-18 terjadi sesuatu yang tidak tercatat dalam manual manapun. Sensor tekanan menunjukkan angka berubah-ubah, bukan rusak, bukan mati, tapi inkonsisten. Engineer Raka melaporkan data resmi tidak sinkron seperti dibaca dua sistem berbeda. Kapten Arman memutuskan tidak membatalkan penerbangan karena di ketinggian itu kembali justru lebih berisiko. Lalu autopilot mati sendiri tanpa peringatan. Menara kontrol mencoba menghubungi ART-500, konfirmasi status Anda, tidak ada jawaban. Radar menunjukkan titik yang turun drastis lalu menghilang. Tak ada ledakan, tidak ada sinyal darurat, seolah-olah pesawat itu ditelan langit. Tim darat membeku karena suatu hal yang mereka tahu, pesawat sekelas ini tidak hilang begitu saja. 2 hari pencarian hutan lebat, medan ekstrim, hingga akhirnya puing ART-500 ditemukan di lembah terpencil. Tidak ada tanda pesawat meledak di udara, artinya mereka berjuang sampai detik terakhir. Seluruh kru, Kapten Arman Pratama, First Officer Dimas Saputra, Engineer Raka Mahendra, dan Observer Nadia Lestari ditemukan telah meninggal dunia oleh tim SAR. Panel kokpit menunjukkan satu fakta mengejutkan, sistem memberikan data yang saling bertentangan. Pilot bukan kalah oleh cuaca, melainkan oleh informasi yang salah. ART-500 akhirnya tidak pernah diproduksi bukan karena gagal terbang, tapi karena terlalu berani melangkah lebih cepat dari kesiapan manusia. 4 nama itu kini tercatat bukan sebagai korban, melainkan pengorbanan dalam dunia penerbangan. Dan pertanyaannya kini kembali ke kita semua. Pesawat hancur berkeping-keping di ketinggian 1.300 meter. Kita lagi ngomongin ATR 42500 rute Jogja-Makassar yang akhirnya ditemukan di Gunung Bulu Sarau. Tapi gimana fakta sebenarnya? Sabtu siang kemarin pesawat ini lost kontak, bukan karena mesin mati, tapi dari KNKT menduga ini adalah controlled flight into terrain. Artinya apa? Pesawatnya normal, pilotnya sadar, tapi mereka nggak sadar kalau di depan ada gunung. Kenapa? Cuaca ekstrim dan jarak pandang terbatas, cuma 5 meter. Dan update terbarunya per hari ini, tim SAR nemuin serpian besar di tebing yang terjal. Beruntung satu korban laki-laki berhasil ditemukan dan sudah dievakuasi dari jurang sedalam 200 meter. Masalahnya ada 11 orang di dalam sana, 8 kru plus 3 pejabat dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Tim SAR masih mencari di medan yang sulit yang nggak masuk akal. Dan yang aneh adalah ELT atau pemancar daruratnya nggak aktif. Jadi tim SAR benar-benar buta, harus nyisir manual pakai 1.200 personel. Sekarang fokusnya cuma 2, cari 10 korban lagi dan amankan black box. Itu bisa jadi kunci kenapa pesawat ini bisa melenceng dari jalur pendekatan aslinya. Ini murni soal keselamatan nyawa. Kita pantau terus hasil dari KNKT. Menurut kalian, ini murni fakta
faktor cuaca atau ada malfungsi sistem. Buat yang belum tahu, jadi negara kita itu lagi berduka atas kecelakaan pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar. Nah, di tengah kabar duka ini, ada keluarga korban yang mengaku kalau smartwatch korban itu masih aktif, masih ada pergerakan. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Jadi smartwatch milik co-pilot Farhan Gunawan ini masih aktif usai pesawat ATR 42500 ini jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Jadi kerabatnya korban ini bilang kalau misalkan di smartwatch-nya itu masih ada pergerakan kaki yang diduga adalah Farhan atau korban. Merespon hal tersebut, tim DVI atau Disaster Victim Identification ini belum bisa menyatakan apapun karena masih melakukan pencarian. Seperti biasa netizen terbagi-bagi nih. Ada netizen yang mendoakan semoga korban-korban lainnya cepat ketemu dan semoga itu benar langkah kaki Farhan dan Farhan cepat ditemukan. Dan ada juga netizen yang berasumsi kalau itu adalah hewan buas yang membawa smartwatch-nya Farhan. Ada juga yang berasumsi kalau misalkan itu adalah orang yang membawa smartwatch-nya Farhan. Dan masih banyak lagi asumsi dan dugaan lainnya dari netizen. Nah, apapun itu, mari kita doakan semoga korban cepat ditemukan dan dalam keadaan sehat walafiat. Area jatuhnya pesawat berada di wilayah yang bahkan peta pun tidak sepenuhnya akurat. Hutan lebat, tanah licin, kabut turun tanpa peringatan. Helikopter tidak bisa mendarat. Kendaraan darat tidak bisa masuk. Semua harus ditempuh dengan jalan kaki. Dan setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir. Pagi cerah serah bisa berubah hujan lebat dalam hitungan menit. Sinyal komunikasi hanya berisi suara statis. Tim SAR tidak hanya mencari korban, mereka juga harus bertahan hidup. Karena di medan seperti ini, alam tidak peduli siapa yang menolong dan siapa yang akan ditolong. Tidak ada satu titik jatuh utuh. Puing pesawat terbesar di berbagai sudut lembah. Ini memperlambat pencarian, memperbesar risiko dan mematahkan mental tim. Setiap serpihan logam yang ditemukan menjadi harapan sekaligus ketakutan akan apa yang akan mereka temui berikutnya. Ketika bagian kokpit ditemukan, tim SAR terdiam. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Yang ada hanyalah keheningan panjang, jenis keheningan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika bagian kokpit ditemukan, tim SAR terdiam. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Yang ada hanya keheningan panjang, denis keheningan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di titik ini, misi berubah jadi penyelamatan menjadi pemulangan. Mengangkat korban bukan perkara sederhana. Medan curam, jalan sempit, hujan kembali turun. Setiap evakuasi memakan waktu berjam-jam. Satu kesalahan kecil bisa berubah korban baru. Namun tidak ada yang mundur karena mereka tahu seseorang menunggu di rumah. Pencarian ART-500 bukan hanya bertentang pesawat ini, tentang manusia yang melawan alam demi manusia lain. Medannya kejam, cuacanya tak bersahabat, namun yang paling berat adalah membawa pulang mereka dalam keadaan tidak bernyawa. Dan di sanalah kita belajar satu hal ketika pesawat jatuh. Cerita sebenarnya justru baru dimulai di darat. Teknologi semakin canggih, tapi manusia tetap menjadi pengambil keputusan terakhir. Siapa yang harus kita percayai saat keduanya saling bertentangan? Karena mungkin di suatu langit lain, ART-500 masih terbang menunggu untuk didengar. Sampai di sini dulu video yang saya buat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa komen kalau ada yang perlu dikomen di video ini, dan subscribe yang belum subscribe, like dan share. Terima kasih.